Oke, halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas kembali tentang sektor rotation. Yang mana kalau saya lihat-lihat ya dari video saya sebelumnya, tentang sektor rotation itu lumayan banyak peminatnya. Bahkan beberapa ada DM-DM yang masuk di Instagram saya yang pribadi bilang, kok kapan bahas lagi sektor rotation? Karena kayaknya ada yang ketagihan. Kira-kira kita bahas itu kan saham oil gitu ya. Dan saya ada sempat bahas kalau nggak salah Akra, Medco, sama Elsa ya, yang mana memang kalau di websitenya WH Project juga kita dari awal bikin market outlook tahun 2022 sudah jadi pilihan utama kita. Nah, tinggal mana yang lebih kuat naiknya, itu yang saya juga nggak akan tahu gitu kan, tapi kan namanya juga perkiraan. Ya memang mungkin sebagai sebagian orang epic aja kayak dari Januari udah ngomong gitu ya, tapi kalau buat saya, ya proyeksi doang lah. Waktu itu saya juga pas nulis salah nggak salah saya nggak tahu. Namanya juga proyeksi kan semua orang boleh bikin. Tapi karena kebetulan berhasil naik dan pada seneng, ya mereka bilang, "Kapan bikin lagi?" Kali ini saya coba buat lagi karena kebetulan lagi ada yang masuk di radar gitu lah ya. Dan untuk menyambung sedikit dari video yang sebelumnya, kalau ada yang ikutan beli Medco, saya ucapkan congrats karena saya sendiri juga ikut beli. Dari 3 saham yang saya rekomendasi, saya sempat beli juga waktu itu. Dan memang di video ini saya nggak akan pajang-pajangan hasil trading karena atau buat apa, paling cuma dalam hati cuma tepuk tangan doang, tapi kan saya juga nggak merasa dapat apa-apa juga toh. Tapi ada sedikit barang bukti untuk kasih lihat ke kalian bahwa ini pernah saya rekomendasikan dan saya sendiri juga beli, yaitu di grup lifetime-nya saya sendiri. Jadi sebelumnya waktu itu di tanggal 26 Juli, saya ada nge-reply di screener tanggal 1, kita ngebahas saham Agi ya. Waktu itu terakhir rekomen yaitu saya lupa harganya berapa, 1 Juli. Mungkin nanti pas kita buka chart kita lihat aja. Dan saya ngeliat efek natural gas tuh nggak main-main dan saya bilang saham gambling saya si Medco gitu ya. Jadi memang dari beberapa bulan yang lalu ini udah jadi saham gamblingan saya gitu ya. Dan memang kalau di grup saya mereka bisa ngerti sih karena kalau saya sebut gambling ya mungkin karena sorry bukan mungkin, tapi karena kepastian di saham itu kan sebenarnya tidak ada. Kita mau analisa kayak apa juga kalau masih siapin stop loss berarti kan itu juga tetap bicara peluang gitu kan. Dan memang cara saya menyampaikan sesuatu ya kadang-kadang kayak orang main-main dia saya bilang gambling dan mereka ngerti gitu ya. Jadi itulah kenapa saya bilangnya gambling di grup tersebut. Tapi intinya itu saya beli gitu ya. Dan di video kali ini selain kita akan bahas sektor rotation, saya akan bahas beberapa saham-saham yang di sektor terkait yang menurut saya akan terjadi rotasi. Dan seperti biasa disclaimer-nya yang saya nggak mau kalian lupa, analisa kembali gitu ya. Hasil akhir dari video ini naik atau turun sahamnya, kita akan lihat sama-sama. Dan kalaupun misalnya Anda tertarik untuk ikutan beli dari saham-saham yang saya sebut, dianalisa kembali karena saya yakin pasti trading plan-nya agak-agak beda antara Anda sama saya gitu ya. Syukur-syukur Anda kebeli di harga yang lebih rendah atau malah lebih tinggi dari harga yang saya beli, kita nggak akan tahu. Tapi ini sebagai awareness aja dan hasil akhir selalu market yang benar gitu ya. Oke, kita akan langsung aja mulai dari chart dulu ya, karena ya memang chart doang sih yang akan kita bahas. Dan kali ini masih sekitaran perminyakan, tapi yang saya suka adalah crude palm oil, CPO. Mungkin bentar lagi akan bilang, wah ini mah saham-saham yang sektornya lambat dari 2021 juga nggak kemana-mana. Yes. Dan itulah kenapa membuat sektor ini jadi menarik perhatian buat saya, karena kalau kita bilang faktor diskon, maka saham yang belum naik selalu lebih menarik daripada yang udah naik. Gitu kan. Kalau yang udah naik kan akan lebih riskan, yang belum naik biasanya akan jadi perhatian khusus. Tapi saya bisa ngerti kalau ada yang ngomong bahwa saham ini sektor sektor lelet gitu ya, di saham-saham di sektor ini. Karena 2021 naiknya kayak apa, CPO-nya, saham-sahamnya, ya saya paham. Karena saya berapa kali dibuat IG live, saya bilang juga bahwa CPO itu harus orang yang panjang sabar, karena kalau anda bandingin year to date-nya mungkin saham-saham CPO safe gitu ya, nggak kemana-mana harganya. Tapi kalau Anda mau pamer cuan, itu tidak layak dibanggakan gitu ya. Karena ya persentasenya year to date segitu-segitu aja. Itu aja ngomongin year to date berarti dari lowest ke highest kan. Kalau misalnya Anda belinya malah di highest ya year to date-nya Anda nggak kena, nggak kebagian gitu kan, masih rugi gitu ngomongnya. Jadi kalau dibandingin sama harga CPO-nya memang agak-agak nggak adil, tapi faktor diskon selalu jadi yang paling menarik. Dan kita langsung aja ke gambarnya. Di sini gambar yang di sebelah kanan ini pattern yang sudah cukup familiar ya, karena banyak banget influencer yang suka bahas juga, karena teknikal itu memang sering jadi sinyal pertama. Dan kali ini pattern yang sudah terkonfirmasi, menurut saya adalah inverted head and shoulder.
Kenapa saya bilang menurut saya, karena mungkin akan ada beberapa yang bilang, head and shoulder-nya dibuang aja cuma tembus resisten juga boleh, mau bilang ini ada cup and handle misalnya hilangin shoulder kirinya juga boleh aja gitu kan, yang penting kalau misalnya Anda sama saya ngelihatnya sama-sama bullish pattern, ya udah gitu ya, pattern apapun yang kelihatan, pola apapun, kondisi apapun, tetaplah bullish. Bullish is bullish, apapun yang terjadi gitu kan. Dan kita lihat di sini eh, ketutup sharing-nya sebentar ya, kita buka lagi. Dan kita di sini kalau dari pattern inverted head and shoulder itu sudah konfirmasi ya. Cuman kalau menurut saya neckline-nya ini agak miring. Saya nggak tahu nih, apakah harusnya begini? Kalau kita bikin jadi horizontal sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman kenapa kalau menurut saya jadinya miring, kayak kalau saya lihat awal mula pattern-nya kan terbentuk dari sini kan, dia baru mulai turun, jadilah shoulder pertama, turun lagi jadi head, turun lagi shoulder kedua. Jadi saya ambil neckline-nya miring, cuman beda dikit ya menurut saya. Dan kalau Anda anggapnya yang benar adalah horizontal, sama aja lah intinya tuh udah konfirmasi kan, sudah tembus dari resisten ya. Jadi saat ini kalau bicara dari sentimennya, menurut saya harga CPO-nya mau mulai bullish lagi. Mungkin faktor curah hujan ya, kalau dulu kan ada El Nino, La Nina, sama La Fonte maksudnya ya pokoknya soal cuaca lah. Dan kita dekat-dekat akhir tahun banyak hujan kan, katanya sih kalau curah hujan tinggi, supply menurun lagi, kalau demand masih sama atau malah naik, bisa bikin harga naik lagi. So far klop ya, antara sentimen sama harga. Dan memang setahu saya sih, di akhir-akhir tahun memang CPO suka naik harga. Kira-kira kalau kita mau cari pembuktiannya, kita lihat aja dalam 1 bulan terakhir. Bukan 1 bulan terakhir, sorry. Chart bulanan. Kalau sekarang Oktober gitu ya, ini kan Oktober kan naiknya lumayan nih, 20% ya kalau secara 1 bulan ya. Kita coba aja Oktober sebelumnya, ini masih 2022, Januari, Desember, November, Oktober ya. Oktober naik juga. Tapi kalau 2021 memang lagi bullish, kita cek aja di 2020-nya gitu ya. Di 2020 Oktober juga naik. Septembernya turun, Oktobernya naik 3 bulan sampai Desember. Dan kebetulan 2021-nya rally, kita lihat lagi sebelum 2021 kalau gitu. Kita coba lihat 2019 Oktobernya juga naik 16% gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara general memang sih trennya naik. Oh, tapi 2018 turun. 1% doang sih dibandingin yang pernah pernah terjadi sebelumnya. Ini Oktober 2017 4% naiknya. Jadi saat ini kalau saya balikin lagi ke daily, dari siklusnya di bulan Oktober harga CPO naik, daily-nya juga konfirmasi tren. Menurut saya ini udah sinyal pertama untuk saham-saham CPO. Sekarang kita ke saham-sahamnya dulu ya. Dan kembali dengan disclaimer yaitu apapun yang nanti saya omongin itu hanya sebuah stock pick yang sifatnya watchlist. Anda punya tugas untuk analisa kembali, kalau sepakat baru beli, kalau nggak sepakat abaikan aja. Cuman sebagai awareness gitu ya. Itu disclaimer yang harus saya ulang-ulang supaya jangan sampai ada anggapan video ini mencelakakan. Karena maksudnya bukan ke sana, cuma berbagi informasi aja. Lanjut, saham pertama yang pasti diingat kalau soal CPO itu jagoannya dulu Astra Agro Lestari, Ali. Ali ternyata ini kan terakhir saya buat nih video kan tanggal 22 Oktober hari Sabtu, jadi terakhir data itu 21 Oktober hari Jumat. Ternyata di Kamis Rabunya juga udah naiknya lumayan kenceng ya, malah Rabu volumenya spiking banget. Hari Kamis ya maksud saya, volumenya spiking banget nih, nggak tahu ada apa, salah pencet kah atau rebalancing kah, tapi kalau rebalancing Oktober buat indeks November biasanya sih akhir bulan ya, jadi kalau dibilang rebalancing, kita bisa bilang mungkin, tapi chance-nya sih nggak gede-gede amat. Jadi intinya kita tahu ada pemberontakan volume, volume breakout maksud saya. Dari sini kita bisa lihat sih kalau cuma tarik-tarikan garis dalam jangka pendek, ya ini sudah berakhir downtrend-nya. Dan kayaknya memang awal mula markdown-nya dimulai di sini, dilanjutin markdown 1 bulan kan karena di 30 September ini volumenya meledak banget, mulai menipis, baru mulai naik lagi ya, kayak habis barang gitu. Menurut saya sejauh ini Ali oke lah secara teknikal juga. Kira-kira nyambung nggak nih kalau sama yang di sini? Nggak ketemu. Jadi ini ada tren tersendiri yang dimulai dari bulan September atau Agustus. Oh, 13 September.
Jadi dalam 1 bulan terakhir dia punya tren tersendiri yang mana kalau buat saya Ali udah cukup oke. Tapi dengan berhasil breakout dari resisten maka dia harus punya support baru. Menurut saya sih di sini ya kalau kayak lihat dari pantulan ini sih sekitaran di berapa nih? 8.500 sampai dengan saya ambil di sini biasanya kalau buat bikin demand zone, saya akan ambil di 875. Jadi 875 sampai dengan 8.500 kalau masih sekitaran sini koreksinya harusnya masih aman ya. Dan saya cukup suka kalau lihat dari volume di hari Jumat sama hari Kamis itu volumenya tipis ya. Walaupun nyampe setengahnya sih. Bahkan kalau dibandingin dari Rabu, ya kalau mesin ini kayak mesti pakai penggaris atau layar gede baru kelihatan. Tapi volumenya hari Jumat tetap lebih kecil dari hari Rabu punya. Jadi sejauh ini cukup aman koreksinya, nggak disertai volume besar, mestinya nggak ada distribusi. Oke, kira-kira kayak gitu untuk alinya, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke L-SIP-nya. L-SIP atau mungkin yang lain. Oke, ini udah login, udah loading maksud saya. Mirip ya, ternyata di hari Rabu naik, Kamis naik, Jumat koreksinya ampun. Volumenya belum pernah saya lihat volume kayak gini. Tipis banget ya. Walaupun memang volume tipis kalau di LSIP kayaknya nggak bisa sembarangan tenang-tenang aja karena kejadian di sini juga kan. Di 26 Agustus volume 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 tipis dan turun-turun lagi. Cuman mungkin di 26 Agustus mau nggak mau harus diperiksa nih nanti. Anda yang punya tugas lah. Ini volume kosong atau bukan gitu ya. Kalau saya sih udah cek seminggu terakhir, kenapa juga saya bisa bilang ini mungkin sector rotation karena saya lihat sih sejauh ini aman. Jadi kalau Anda ngelihat ngecek data juga hasilnya sama, ya mungkin Anda ngerti kenapa saya milih sektor ini. Gitu ya. Tapi untuk di tanggal 26 Agustus saya belum tahu sama sekali. Ya sejauh ini saya cukup suka juga karena dia berhasil coba kita lihat ya untuk resisten ya. Kalau pakai trendline dia lewat ke. Kalau saya ambil dari sini sih sebenarnya belum lewat. Berarti ini bisa jadi target terdekatnya nih sekitaran 1140 atau 1150 mungkin ya. Jadi target terdekatnya mungkin. Memang kalau misalnya saya ambil dari sini belum nyampe. Tapi kalau Anda misalnya bilang, "Pak, ini kan bisa ambilnya dari sini terus ke tengah-tengah ini, lewat." Boleh-boleh aja namanya juga tren kan time frame-nya suka-suka sih. Kita mau lihatnya maksudnya suka-suka tuh gini, Anda mau ambil jangka pendek untuk trading secepatnya atau ambil garis besarnya supaya swing-nya bisa lamaan juga boleh, gitu. Kalau mau ambil dari sini udah dihitungannya breakout juga nggak apa-apa sih. Kita hitung-hitung kita lihatnya 1 bulan terakhir aja gitu kan. Jadi dalam 1 bulan terakhir, kalau misalnya memang diambil dari sini, ya L-shape ini udah tembus juga nih. Ini bentar lagi earning kan, kalau menurut kalendernya TradingView kan. Ini kan itu earning. Jadi kalau misalnya earning-nya ada rilis, siapa tahu ada window dressing bentar, jadi gambling banget ya. Tapi intinya secara teknikal ini mirip sama Ali, dalam 2 hari terakhir sudah naik dan sudah tembus resisten. Kalau dia koreksinya mau lanjut, saya anggap aja kejadian kayak gini bisa ya, karena tuh di sini kan volumenya tipis-tipis, mulai tingginya malah di sini, di tanggal 31 Agustus. Jadi kalau misalnya akan terjadi penurunan, kira-kira support atau demand zone-nya di berapa? Kalau menurut saya, 1075 sampai dengan 1095 itu area yang bisa Anda perhatikan kalau Anda tertarik sama saham ini. Oke, kita lanjut saham CPO selanjutnya. Biasanya kalau udah Ali, LSIP, SIMP. Ini biasanya kalau direkomendasikan sama analis, karena saya mantan analis, saya tahu gitu ya. Biasanya nggak jauh-jauh 3 saham ini. Jadi kita mulai dulu deh 3 saham ini dulu. Dan dulu orang taunya LSIP punya SIMP. Saya nggak tahu masih sama nggak. Karena saya nggak perhatiin begituan. Cuman memang dulu ya, ngomong soal dulu lagi, korelasinya memang kelihatan banget dari 3 saham ini. Jadi kalau dulu CPO naik, naik dia. Yang bagus dari SIMP saya cuma suka MACD dari histogramnya dia, bullish divergence, dari sinyal lainnya belum memang. Tapi kalau dari pattern saya nggak tahu nih, mungkin nggak, mungkin atau tidak ini jadi head and shoulder terbalik juga. Karena kan shoulder 1 sama head-nya udah jadi nih, shoulder kiri sama head-nya udah jadi, mungkin nggak ini jadi shoulder kedua? Kalau misalnya mungkin, maka harusnya koreksi dia paling mentok ya ikutin di sini aja, paling mentok di 400. Gitu ya. Sekarang kan 414 poin, kalau dia bisa bertahan di 400 rebound, pattern-nya akan jadi begini. Terus pengujiannya berarti resistennya sekitar 422, kalau tembus baru lanjut naik, kalau gitu ya. Tapi lagi-lagi SMP, Ali, LSIP memiliki kesamaan dari Rabu udah naik. Rabu, Kamis, Jumat koreksi, so far so good, dan dari volume kecil juga, ini bahkan jauh lebih kecil daripada yang terjadi di LSIP.
Jadi saya melihat oke lah untuk SIMP juga. Kita lanjut ke saham CPO berikutnya, yang dulu pada zamannya saya waktu 2013-2014 itu sering menemui running trade SSMS. Sekarang SSMS harganya 14.15 ya. Zamannya saya waktu 2012 itu ya, kalau mau iseng lihat aja, ternyata pernah lebih tinggi guys. Ya jadi ini pernah ramein di running trade, naik terus sampai berapa nih? 2000 ada nggak? Ya hampir lah, 1960 ini saya benar-benar ingat banget karena ini ada screenshot-annya saya masukin di buku saya The Tao of Bandarmology ya. Yang mana saya bilang itu salah satu bentuk pancingan dengan bikin orang aware ngeliat terus di running trade. Nah, kalau untuk sekarang sebenarnya sih trennya cukup kebaca, dia punya tren yang berbeda ya. Kalau tadi Ali, LSIP sama SIMP dari Rabu dan naik, ini dari Rabu nggak kemana-mana, Kamis naik, Jumatnya 5, 6, 7%. Oke, ini cuman punya keunikan tersendiri, volumenya mulai rame belakangan ini. Overall saya bilang sih SMS punya kemenarikan memang karena tren dia sih memang khusus beda kalau kita munculin MA5, tembus ternyata. Tapi ya intinya sih masih naik ya, cuman mungkin ini membuka peluang untuk koreksi, jadi kalau mau buy on weakness, Anda bisa incer di sini. 13.35 jauh memang, tapi saya mainnya di main zone aja, 13.35 sampai dengan 13.75. So, kalau di saham ini saya expect bisa turun lebih rendah untuk buy on weakness. Tapi kalau ditanya recommended nggak dari 4 saham yang saya rekomend sejauh ini, saya mungkin pilih SIMP sama LSIP, SSMS nggak. Kenapa? Ketinggian menurut saya. Ya, kalau dengan memperhitungkan demand zone bisa turun lebih rendah. Kalau SIMP, saya mengatakan tadi ada potensi pattern inverted head and shoulder. Kira-kira kayak gitu. Terus apa lagi ya? BWPT yang suka jadi gorengannya gitu kan katanya. BWPT belum gimana menunjukkan sinyal, volume memang ada sedikit peningkatan 1 bulan terakhir. Saya rasanya jatuh-jatuhnya cuma buat saham scalping doang deh kalau dari CPO ini. Pun CPO-nya biasanya harus naik signifikan, baru saham ini bisa ada sedikit gejolak. Dan memang kelihatannya bukan tipikal yang naiknya bisa lama ya, kayak di sini turun lagi. Ini yang beli kalau waktu 16 Februari tahun ini yang beli 121 kayaknya sedih banget ya. Mudah-mudahan bukan salah satu dari kalian. Terus Gosco ini waktu itu nih trennya masih gini patah ya. Itu kan ada siapa ya, saya lupa namanya. Beli, terus dia naik, dan udah patah tren yang tadi saya gambar. Saya bersihin dulu, kita coba lihat. Overall, mirip sama BWPT dalam hal belum ada peningkatan volume, kayaknya orang belum aware. Tapi saya senangnya dia mirip sama 4 saham pertama yang kita bahas ya. Rabu udah naik, Kamis naik, Jumatnya baru turun. Ya kalau dipaksa sampai zoom banget sih ini volumenya nggak terlalu turun, nggak terlalu tinggi. Jadi koreksinya oke dan berpotensi jadi double bottom nih kayaknya ya. Kalau menurut Anda kira-kira ini double bottom atau bukan? Kalau menurut saya potensi. Ya, kira-kira kayak gini. Kalau udah jadi double bottom enak sih. Kita tinggalin bottomnya berapa? Ini 106, di sini juga 106. Berarti kalau misalnya Anda beli, stop loss-nya 106 gitu ya. Ini untuk Gosco. Terus CSRA yang pernah manggung pada masanya Sawit Raya kan ini kan. Oke. Ya semoga cuma jangan pakai nama sawit doang ya karena setahu saya ini saham baru deh. Ya pokoknya belum terlalu lama lah gitu ya, belum 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 ada 10 tahunan setahu saya sih. Jadi kalau misalnya memang saham baru, saya memang biasanya nggak tahu sektornya apa, cuman saya ingat ya ada sawit-sawitannya aja dulu. Untuk CSRA sebenarnya saya nggak sukanya cuma likuiditasnya terlalu rendah, volumenya berantakan, tapi sejauh ini trennya ya datar-datar aja sih. Sekitaran area 570 ya lowest-nya di tanggal 17 Oktober sampai dengan 650. Kemungkinan sideways-nya di sini-sini dulu. Kalau 650 ini karena saya ambil lowest-nya ibaratnya target terdekat. Tapi kalau kita mau ambil sampai ujungnya, ke tertingginya dalam tren sideways-nya itu bisa sampai 685. Tapi kembali lagi, dengan likuiditas yang sedikit, volume berantakan, takutnya gampang beli, susah jual. Jadi menurut saya ini skip aja sih. Kita coba berikutnya DSNG.
DSNG ini kan juga tahun berapa ya pernah naiknya luar biasa dan itu lumayan menarik perhatian buat saya karena ya menguntungkan gitu loh. DSNG. Maafkan sinyal saya guys. Kadang-kadang agak begitu karena ini malam hari. Langsung aja deh. Ya, dapat. Nah, DSNG ini kemarin saya sempat buat gambar ini untuk di-share di Stockbit ya. Itu karena ini menurut saya ini demand zone dalam areanya 466. Saya nggak tahu kenapa TradingView bilangnya 465 dan area atasnya itu di 545. Menurut saya ini juga potensi jadi double bottom kalau kita lihat walaupun double bottomnya nggak serapi Gosco tadi kan benar-benar persis kan di 106. Ini kalau kita ambil angka di 466 nggak kejadian lagi sih, tapi memang potensi itu jadi double bottomnya ada. Kurang lebih kayak gini gambarnya ya. Kalau beneran double bottom ya lagi-lagi ini chart yang kebaca level stop loss-nya lebih jelas. Mungkin ini cukup oke gitu ya. Yang jelas saat ini bergerak di area ini dia juga mirip sama 4 saham pertama yang kita bahas, Rabu Kamis udah naik, Jumatnya turun, volumenya tipis. Not bad ya. Kalau menurut saya ini bisa jadi watchlist juga gitu. Lalu apalagi ya? Kalau DSNG temennya pasti kita lihat TAPG sebagai sama saham dari Triputra. TAPG. Hmm, trennya kayaknya saya sukanya dia ini deh, double bottom yang sudah confirm malah. Jadi nggak semua saham CPO itu sejalan ya. Kurang lebih kayak gini, double bottomnya udah jalan, bahkan ini sama-sama ada Triputra di dalamnya. Dan ini sudah confirm. Ya, jadi kayak gini kira-kira, ini udah confirm kalau lanjut naik, bahkan dia tutup gap nih di 600 berapa nih? 660 ya, sampai dengan 670. 10 poin doang tapi kok gede ya. Jadi sini udah tutup gap, dan ini bahkan lebih duluan naiknya daripada 4 saham pertama. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru turun. Turunnya juga masih dalam trend yang terbatas. Neckline dari double bottomnya di 660, di 675 maksud saya. 675 nggak terkonfirmasi, maksudnya nggak gagal patternnya. MACD-nya juga oke. Saya kira ini kalau misalnya ada kesempatan buy on weakness ya mungkin sekitar 675 sampai dengan 660, anggap aja masih main-main di area gap gitu kan. Dan potensi penguatannya kalau resisten terdekat mungkin 770 boleh jadi target gitu ya. Terus apalagi ya yang sawit. Jaya mungkin, Jaya Agro kan kalau nggak salah, Jaya Agro Lestari. Kita coba. Kok Armada? Bentar. Jaya Agro. Jaya, saya lupa kodenya. Kalau nggak, kalau memang saya salah ingat ya udah kita lihat yang sawit-sawit juga nih. Mahkota Group juga salah satu yang sawit. Pada masanya pernah bagus. Ini kalau pakai Darvas Box jalan terus. Sekarang udah turun patah. Downtrend ya. Kayaknya yang ini saya skip deh. Karena secara tren masih turun. Daripada kita tebak-tebakan support. Sebenarnya tinggal bilang demand zone. Mungkin balik ke area ini. Berarti sekitar 700-an. Tapi memang karena dasar dia sideways, pelan, spreadnya nggak banyak, kelihatannya daerah apa areanya gede, tapi secara persentase nggak seberapa. Jadi yang ini saya skip aja, toh nanti juga pasti akan ada yang bilang nih, bro volume sisir pak. Ya saya juga nggak ngerti sih volume sisir tuh di baliknya ada apa. Banyak yang bilang kalau volume sisir itu repo, tapi nggak semua sih kalau saya lihat ya. Jadi saya nggak bisa ikutan setuju. Jadi kira-kira kayak gitu aja untuk saham-saham yang masuk dalam dugaan saya bahwa sektor rotasi akan terjadi. Dan di sini memang kita nggak akan bahas broker summary, tapi saya bilang duluan bahwa kalau misalnya Anda melihat data yang sama dengan saya, mungkin dalam 1 bulan terakhir akan setuju bahwa terjadi akumulasi saham-saham CPO tadi. Ya, memang nggak semuanya. Oke kan chartnya ada yang mirip-mirip, ada yang juga yang nggak mirip sama sekali. Tapi kalau Anda tanya misalnya saya tertarik yang mana, dari sisi teknikal saya selalu suka yang paling terukur stop loss-nya, jadi antara Gosco atau DSNG itu yang jadi pilihan saya. Gitu ya. Itu kalau saya pribadi. Karena ya kalau pattern yang bottom ya double bottom itu kan berarti kan batas stop loss-nya jelas banget. Saya mau tinggal pasang auto order kan juga udah oke, udah cukup gitu kan. Pasang di situ dan ya udah kena jual nggak kena simpen gitu aja kan.
selama batas stop loss terukur kan pilihannya antara menunggu risk-nya kena atau reward-nya yang kena. Nggak jauh-jauh, gitu-gitu aja. Dan sekali lagi, jadi disclaimer-nya saya ingetin lagi bahwa karena video ini udah selesai, ya. Kalau misalnya Anda tertarik mau beli sahamnya, pastiin coba dianalisa kembali lagi. Karena seingat saya waktu saya bahas sektor rotation yang oil sebelumnya juga area belinya saya tuh agak ditembus gitu ya. Ditembus dulu baru akhirnya naik. Jadi makanya saya bilang, kalau Anda analisa kembali pasti trading plan kita beda gitu. Ya, kalau hal itu terjadi nggak jadi masalah, asalkan memang Anda sudah lihat dari data-data tambahan yang Anda kumpulin lagi, nggak cuma dari video ini dan merasa memang, "Oh iya benar nih, di sektor CPO ada peluang, baru mau beli silakan. Yang penting jangan mentah-mentah dari video ini langsung beli." Ini data yang sangat kurang kalau dari saya, kan cuma dari chart sama CPO doang. Sedangkan minggu depan, bulan depan CPO kayak apa kita nggak tahu, bisa aja turun mendadak kan. Makanya saya bilang tadi, bisa aja area beli yang saya kasih itu ditembus dulu, dan itu akan sedikit mengecewakan di awal biasanya kondisi kayak gitu. Ya, walaupun saya bikin ini selalu saya harapin pasti naik. Saya harapinnya kalau bisa jadi kayak saham yang pasti naik, tapi ya mana ada sih yang pasti di market gitu ya. Saya aja masih sekali 2 kali loss juga kok. Jadi kalau misalnya works, kita akan cuan sama-sama, nggak works ya loss sama-sama, gitu aja kalau misalnya Anda ikut beli. Oke, kiranya itu aja dulu untuk vlog saya pada kesempatan kali ini. Menurut saya ini ada potensi untuk sektor rotation dan kita akan hasilnya sama-sama di market. Kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again.